Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kami akan membahas terkait ruang kolaborasi dibuat tentang pembelajaran sosial emosional. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu Rodiah Detuwarda, yang kedua Trisna Irianti, dan yang ketiga saya sendiri Ing Sulastri. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan pertama terkait instruksi, di mana kami diminta untuk berkolaborasi atau berdiskusi dengan rekan, bisa melalui daring atau luring sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, dan aturan forum diskusi tertulis. Sebelum melanjutkan sesi diskusi, ada beberapa yang perlu kami lakukan agar diskusi dapat berjalan dengan efektif dan produktif. Yang pertama itu, setiap kelompok terdiri atas minimal 2 orang atau sesuai pembagian kelompok di kelasnya. Dan yang kedua, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Dan yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman yang kami amati pada proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti. Dan yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah. Dan yang terakhir, terkait apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, dan jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Baik, yang pertama itu terkait apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu guru harus memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, tidak hanya jasmani tetapi juga secara psikologis. Dan yang kedua itu, guru harus bisa mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik. Dan yang ketiga, terkait bagaimana guru harus memiliki tanggung jawab mengantarkan peserta didik menunjukkan kemajuan belajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu, guru harus menumbuhkan motivasi belajar peserta didik yang beragam, dan hal ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minatnya sendiri, minat peserta didik sendiri dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, guru harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik yang beragam. Dan yang keenam, guru harus mampu menjaga tingkah laku dan perbuatan atau suri teladan. Dalam hal ini, guru harus bisa mampu mengendalikan emosi, bertoleransi, berempati, dan berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, terkait guru harus membangun hubungan baik dengan peserta didik sehingga pembelajaran sosial emosional yang akan diajarkan menjadi bermakna dan tersalurkan dengan tepat. Dan pembahasan yang kedua terkait dengan kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman yang diamati dalam proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang berkaitan dengan saya sendiri dalam mengamati proses pembelajaran yang pernah saya ikuti, yang pertama itu guru mengalami kesulitan dalam menangani siswa yang nakal, sehingga muncul sebuah predikat terhadap siswa tersebut adalah siswa yang nakal tanpa mencari penyelesaian masalahnya. Dan yang kedua itu, guru bersikap tidak sabaran dan tidak welas dalam membimbing siswa-siswanya, sehingga dalam pembelajaran guru seringkali membentak-bentak siswanya. Dan yang terakhir itu, guru tidak menerapkan sistem among dalam menjalin kedekatan sosial emosional kepada siswa atau peserta didik. Dan yang ketiga, pembahasan ketiga itu terkait bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah tersebut. Nah, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional sendiri dengan
menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan dukungan. Hal ini disertai dengan menciptakan budaya yang menciptakan budaya yang kondusif dan memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang masalah sosial emosional. Dan juga sekolah juga dapat menyediakan berbagai program untuk membantu siswa dan dalam memahami dan mengendalikan emosional mereka. Dan tantangan bagi sekolah itu sendiri dalam mendukung pembelajaran sosial emosional seperti menciptakan budaya yang kondusif di mana semua orang yang merasa aman dan dihargai. Hal ini membutuhkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Selain itu juga pembelajaran sosial emosional harus dibangun ke dalam struktur sekolah yang membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Dan terakhir, sekolah juga harus memastikan bahwa program sosial emosional diberikan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodiah Nahdlatul Wardah. Thanks, yours. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada poin 4 ini mengenai apakah karakter peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kami bahwa karakter peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakter ini termasuk usia, jenis kelamin, dan juga latar belakang sosial ekonomi mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi siswa, interaksi dan kenyamanan yang berada di sekolah adalah sebuah pengalaman kehidupan yang sangat penting. Oleh karena itu, guru sangat penting untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jika siswa merasa tidak nyaman, maka siswa tersebut akan cenderung mengikuti norma-norma sosial yang dapat menyimpan. Oleh karena sebab itu, maka karakter peserta didik diperlukan dimulai dari gurunya dulu, kemudian akan mempengaruhi kepada siswa tersebut. Dan selanjutnya terkait bahan diskusi 2, di sini ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu terkait bagaimana Laskar Pelangi memiliki cerita ini memiliki hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan film tersebut, yang bisa dipelajari ialah yang pertama, mereka menghormati antar sesama, menghargai perbedaan yang ada, saling tolong-menolong, dan rela berkorban. Selanjutnya, yang kedua yaitu di sini Ibu Muslimah Ibu Musdalifah, maksud saya sebagai seorang guru tentunya harus menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selanjutnya dari film Laskar Pelangi ini kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif, sehingga guru dapat dipaparkan di film ini adalah orang yang berani, berdedikasi tinggi, dan memiliki perilaku yang menginspirasi. Guru yang telah menunjukkan kepada anak-anak dari desa Belitong bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang mereka inginkan selama mereka berusaha keras dan mengambil resiko. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan Trisna Irianti untuk membahas terkait Default Society. Time's yours. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan diskusi kedua yang berikutnya, yang dimana film ini yaitu bercerita tentang seorang guru yang datang ke sekolah yang elit dan proses mengajarnya itu cukup merdeka dan berbeda dari hal biasanya.
di mana melalui pelajaran ini guru tersebut menginspirasi para siswa untuk mengeksplorasi kebebasan, pemikiran kritis, dan keberanian untuk mengambil resiko. Dari film ini juga kita belajar bahwa guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka dapat menginspirasi siswa mereka dengan memberikan motivasi dan dorongan serta mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Guru yang baik dapat memberikan siswa mereka kebebasan untuk menemukan jalan mereka sendiri dalam hidup dan menjadi pendukung mereka sepanjang jalan. Secara tidak langsung, apa yang guru ini lakukan itu sesuai dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana kebebasan dalam proses pembelajaran dan diberikannya keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih jalannya. Adapun selanjutnya, apa yang Anda bisa pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Adapun hubungan dengan pembelajaran sosial emosional dengan kedua film ini yaitu hal ini saling berkaitan dengan PSE, yaitu manajemen diri, self management, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan berkelompok untuk berdiskusi sehingga proses pembelajaran itu dapat menyampaikan pendapat dan bertukar pengetahuan antar sesama ini terjalin, dan kemudian berkolerasi dengan self awareness maupun social awareness serta keterampilan sosial. Jadi kedua film ini antara pemilihan sekolah rimba dan Ditput Society ini berkaitan dan juga menjadi dampak positif bagi anak-anak mereka, karena sebagai guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Untuk itu saja pemaparan dari kami terkait dengan ruang kolaborasi topik 2, pembelajaran sosial emosional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.